Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita jumpa lagi di pembelajaran daring di video pada tema 8 subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, hari Selasa 23 Maret 2021. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas 3 pelajaran ya nak. Ada IPA, PKN, dan IPS. Kita mulai dari IPA, lihat bukunya. Semua buka bukunya ya, halaman 118 mengenai gaya mempengaruhi gerak benda. Lihat bukunya halaman 118. Minggu lalu sudah sedikit kita pelajari mengenai gaya ya nak. Apa aja yang bisa dipengaruhi oleh gaya, baik itu gerak ataupun bentuk dari benda. Maka hari ini kita akan membahas mengenai gaya mempengaruhi gerak benda. Pada saat bermain bola, kita bisa mengoper bola ke arah teman yang satu ke teman yang lain. Pemain bola pun dapat menghentikan bola yang sedang menggelinding sebelum akhirnya dia menendang bola tersebut ke arah lain. Menendang dan menghadang bola merupakan contoh penggunaan gaya katanya. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan membuat benda bergerak menjadi diam. Iya, ketika sebuah benda mati diberikan gaya, maka dia akan bergerak, bisa bergerak, gerakannya itu bisa maju ke depan atau mundur ke belakang. Jadi semua benda mati ketika diberikan gaya pasti dia akan bergerak ya. Bisa dilihat itu kalau di kegiatan kita sehari-hari, contohnya tadi itu ya, ketika bermain bola. Ada juga kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menggerakkan benda yang lain, seperti contohnya menggeser meja, membuka jendela atau pintu, yang kesemuaannya itu mengakibatkan benda mati menjadi bergerak. Oke, kita lanjutkan di halaman 119, ada pengaruh gaya terhadap gerak benda. Halaman 119 ya nak, buka bukunya. Gerak pada suatu benda akan dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya memang tidak bisa dilihat, tetapi pengaruh gaya pada suatu benda dapat kita rasakan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas kita yang menggunakan gaya dan berpengaruh terhadap gerak benda. Iya, semua aktivitas kita yang menggunakan benda-benda mati, ketika kita menyentuhnya, baik itu dorongan, tarikan, mengangkat atau menggeser, semuanya mempengaruhi benda mati tersebut menjadi bergerak, yang semuanya itu dikatakan memberikan gaya. Oke, bisa dicatat nanti di bukunya ya nak, materi mengenai gaya mempengaruhi gerak benda dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Untuk pelajaran IPA saya berikan tugas, lihat di halaman 118 ada ayo mencoba. Ya, di situ ada kegiatan atau praktik yang harus kamu lakukan, yang akhirnya harus membuat kesimpulan di tugas nomor 4. Ya, bisa dilihat di bukunya halaman 118. Tugasnya ayo mencoba halaman 118. Oke, selanjutnya kita bergeser ke PKN. Lihat bukunya halaman 123. Ya. Lihat bukunya halaman 123, keunikan manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu dengan berbagai keunikan dan kekhasan tiap-tiap manusia. Semuanya berbeda, ya. Bahkan anak kembar identik atau kembar yang tidak memiliki perbedaan pun pasti ada bedanya. Kembar yang sangat mirip pun pasti ada bedanya. Yang terutama itu seperti bentuk postur tubuhnya, atau suaranya, ataupun yang paling menonjol adalah sidik jarinya. Itu semuanya pasti berbeda. Maka dikatakan tiap-tiap manusia mempunyai keunikan masing-masing. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki keunikan
yang berbeda-beda, baik secara fisik, sikap, kebiasaan ataupun hobi katanya. Ya, walaupun anak kembar seperti saya katakan tadi, pasti hobinya pun beda-beda. Dia punya keinginan, yang satu hobinya contohnya misalnya bermusik, yang satu lagi hobinya contohnya sains atau ilmu, yang kesemuanya itu tidak bisa dipaksakan karena tiap-tiap orang itu punya keinginan masing-masing. Lanjut, kita lihat halaman 127, ada keragaman hobi katanya. Ya, ada keragaman hobi. Ketika berteman dengan siswa lain di sekolah, sedikit banyak kita pasti tahu teman kita itu sukanya apa, teman kita itu hobinya apa, kesenangannya apa. Dan kesemuaannya itu tidak bisa kita ejek, kita hina. Bahkan kita kalau punya teman yang hobinya berbeda dari kita, merupakan suatu keistimewaan, karena bisa saja teman kita itu mengajari kita tentang hobinya yang unik itu tadi. Jadi ada keragaman dalam kehidupan kita. Ya, tiap-tiap hobi itu harus diupayakan adalah hobi yang positif, karena untuk peningkatan nilai kehidupan bagi manusia. Jadi ketika kita punya hobi, hendaknya yang dapat menghasilkan sesuatu yang positif dalam hidup. Hobi-hobi tadi pun diupayakan bisa menghasilkan hal yang contohnya ada seorang ibu yang hobi memasak. Ya, ketika hobinya tadi dikembangkan, tapi dia nggak punya modal, nak. Jadi kan dia buat kue, misalnya contohnya kue Black Forest atau brownies dan sebagainya. Kue tadi diolah menjadi kue yang cantik, dihias dan sebagainya, lalu difoto dan dikirimkannya ke media sosial, sehingga orang-orang yang melihatnya tadi tertarik. Jadi kan bisa pesan nggak? Boleh buatkan nggak? Jadi si hobi ibu itu tadi bisa menghasilkan uang. Itu termasuk dalam hal hobi, menciptakan suatu hal yang positif dalam hidup kita. Selain itu, banyak hobi-hobi lain yang bisa menjadikan taraf hidup manusia itu meningkat atau memiliki penghasilan yang tinggi dari hobi. Contohnya saja, banyak pemain bola nasional atau internasional yang kita bisa lihat di TV itu karena diawali dengan dari kecil dia punya hobi main bola. Ya, dari hobi main bolanya tadi diasah terus, ikut klub-klub kecil, ikut latihan-latihan. Lama-lama hobinya tadi menjadi lebih baik setiap hari dan dia dikontrak. Hasil dari kontrak pemain bola tadi menghasilkan uang setiap bulannya. Itulah yang mengakibatkan dari hobinya tadi yang positif menghasilkan uang atau penghasilan bulanan yang gak perlu bekerja seperti orang-orang formal yang pergi ke kantor, pergi ke mencari nafkah dari pagi sampai sore atau sampai malam baru terima uang gaji. Tidak seperti itu, karena hobi tadilah yang menjadikan dia mempunyai penghasilan bulanan yang dapat dikerjakan dengan hati yang bahagia karena sesuai dengan keinginan hati. Ya, lihat bukunya halaman 130. Di situ katanya manfaat hobi bagi orang lain, ya. Hobi tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari katanya. Dengan kegemaran tersebut, setiap orang akan saling melengkapi dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Salah satu contohnya adalah orang yang senang makan tetapi tidak bisa masak. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang senangnya makan atau hobinya makan, dia tapi nggak pandai masak. Jadi dibukanya lah media sosial. Sekarang ini karena media sosial itu atau dunia maya itu udah nggak berbatas lagi dalam kehidupan kita, ya. Apalagi kayak kita sekarang ini melakukan pembelajaran dalam sistem daring. Ini kan katanya pendidikan pun tak berbatas, bisa dilakukan melalui media sosial atau dunia maya. Begitu juga dengan hobi tadi, ya. Ketika ada orang yang suka makan tapi tak pandai masak, dan ketika ada orang yang pandai masak, dia memposting hasil masakannya, membuat orang yang suka makan tadi selera dan memesannya. Jadi kedua orang tadi memiliki keuntungan masing-masing. Si yang hobi masak dia dapat uang dari hasil hobinya, si yang hobi makan mendapatkan manfaat, dia kenyang, dia puas dengan apa yang sudah dimakannya dari belanja online tadi.
Ya, maka dikatakan tiap-tiap hobi tadi ada baiknya lah bermanfaat, ada baiknya lah dalam hal yang positif sehingga memberikan kebaikan juga dalam kehidupan kita. Ya. Saya rasa pengantar untuk PKN sampai di sini. Kita lanjutkan di IPS mengenai kegiatan ekonomi. Buka bukunya halaman 124. Ya, di situ ada kegiatan ekonomi katanya. Ada di situ produsen, ada distributor, dan ada konsumsi. Produsen, distribusi, dan konsumsi. Ya, 3 kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang tanpa kita sadari ada di tengah-tengah kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu produsen? Bisa dilihat itu ya nak di halaman 124. Apa itu produsen? Apa itu distributor atau distribusi? Apa itu konsumen atau konsumsi? Nah, sedikit Ibu berikan penjelasan. Kalau dikatakan produsen, berarti adalah orang yang memproduksi barang-barang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dia menghasilkan, dia menciptakan, dia membuat barang yang bisa dipergunakan oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja seperti yang ada sandang, pangan, dan papan. Apa itu sandang? Sandang itu baju, ya. Kan ada pabrik pembuat baju, maka pabrik pembuat baju itu dikatakan produsen. Ada pangan, ya, ada pembuat makanan ya nak. Ada mulai dari kedai-kedai nasi atau pabrik-pabrik pembuat makanan yang lain yang seperti makanan snack-snack kita yang sering dimakan setiap hari. Lalu ada papan katanya. Itu dikatakan papan adalah rumah. Jadi kalau misalnya kita punya uang, kita bisa buat rumah dengan barang-barang yang bisa kita beli di toko-toko alat bangunan yang sudah diproduksi oleh pabrik-pabrik. Contohnya aja ada semen, ada batu, besi, dan sebagainya. Itu dikatakan dia sebagai produsen atau penghasil barang. Lalu di situ ada distribusi atau distributor. Itu siapa? Orang-orang yang mengantarnya, ya, orang-orang yang mengangkutnya. Kan banyak itu kita lihat setiap hari ada aja barang bus-bus atau mobil-mobil pengangkut barang. Dia yang sebagai penyalur dari produsen ke tempat konsumennya atau tempat penjualnya. Kedai-kedai atau toko-toko tadi dikatakan juga sebagai distribusi atau distributor karena dia tempat kita berbelanja, dia tempat menyalurkan barang-barang yang akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Lalu ada yang ketiga yaitu konsumsi atau konsumen. Siapa itu orangnya? Ya kita yang sering belanja ke kedai, kita yang sering belanja ke pajak atau ke pasar atau ke toko-toko untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Kita yang menukar uang dengan barang disebut dengan nama konsumen atau konsumsi. Ya, orang yang menghabiskan barang-barang yang diproduksi oleh produsen itu yang disebut dengan konsumen atau konsumsi. Ya, nah, oke, kita lanjut di kegiatan industri halaman 128. Ya, bisa dilihat di situ ada katanya industri dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama industri kecil, yang kedua aneka industri, yang ketiga industri kimia dasar, yang keempat adalah industri mesin dan logam dasar. Ya, itu bisa kita lihat ya, kita lihat dan dipahami apa-apa saja itu maksudnya, apa itu industri kecil, aneka industri dan sebagainya. Oke. Dari kesemuaan yang saya jelaskan tadi bisa dicatat ya nak, dicatat kan sudah saya kasih tahu itu halamannya berapa saja. Dan khusus untuk IPA dan IPS ada tugas yang harus kamu penuhi. Ya, tugas untuk IPS itu di kegiatan halaman 124. Ada itu kegiatan di halaman 124 mengenai mencocokkan. Itu nanti dibuat pakai tanda panah ya. Setelah tabel-tabelnya digambar, dicocokkan dengan tanda panah. Apa itu kegiatan, apa itu produksi, kegiatan apa aja, distribusi, dan kegiatan apa aja yang dikatakan dengan konsumsi. Oke, sampai di sini dulu.
penjelasan saya pada hari ini. Pastinya banyak kekurangan, saya harap dimaklumi. Untuk tugas, jangan sebagai pemberat dalam kegiatanmu, anggap saja itu sebagai pemahaman bagi kita dalam mempelajari pelajaran kita di kelas 4. Ya, jangan bosan-bosan untuk belajar. Kalau ingin bertanya bisa langsung ke WA pribadi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.